Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kata-kata muhtaromin jamaah sholat subuh masjid rahimahullah. Monggo tumrap kula panjenengan sedaya yang pertama dan yang utama pada saat sama dan munculan syukur benar sami menawa subhanahu wa ta'ala dan sama-sama bertahan. Alhamdulillah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad Sallallahu. Jangan kita tunggu-tunggu sahabatnya di yaumil kiamat nanti. Ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir di tengah kita kita Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Habib dari Pondok Pesantren Al-Saniyah Semarang, yang pada pagi hari ini akan memberikan tentang kajian fikih. Oleh karena itu waktu sepenuhnya kami akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bihi wa bi dzikrihi wa bi ta'allumil ilm tatanazzalu rahmat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ukhliq wal khatim ma sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ba'd. Hadir muhtaramin, para alim ulama aizza, para sepuh bini sepuh, wabil khusus kepada Ketua Takmir Masjid Jami Baitus Salam, kepada para pengurus Masjid Baitus Salam, wabil khusus lagi kepada para bapak, ibu, saudara-saudaraku jamaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini Allah bangunkan kita dari mati kita yang sementara. Kita syukuri dengan ucapan tahmid biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Kita haturkan beliau insan pilihan, Nabi akhir zaman yang mulia, baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita baca sholawat. Walaupun sholawat ini kita tidak tahu artinya, tetap mendapatkan pahala. Ada dua amalan yang artinya kita tidak tahu, namun tetap dapat pahala. Apa? Baca Al-Quran dan baca sholawat. Tidak tahu artinya, tidak apa-apa, tetap dapat pahala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini sudah masuk tahun baru. Sudah tanggal berapa? 8 Muharram. Ya, 8 Muharram. Besok 9 Muharram. Maknanya 10 Muharram atau Asyura. Tidak terasa kita ini masuk tahun baru 1444 Hijriah. Kadang-kadang lupa ya Pak ya, tahun Hijriah ya. Kalau tahun Masehi 2022 apal semua. Bulannya kadang ya lupa itu. Masya Allah, Muharram. Ini tahun baru kita
bulan baru kita. Dan di Muharram ini ada amalan-amalan yang mulia. Bahkan disunahkan banyak sekali di bulan Muharram, khususnya mulai tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram. 9 Muharram besok kita disunahkan untuk puasa. Namanya puasa Tasu'a. Kemudian 10-nya puasa Asyura, 2 hari. Nah, kenapa puasanya 2 hari? Kan yang disunahkan hanya tanggal 10 Muharram, tak Asyura. Oh, itu kisahnya begini. Waktu Nabi hijrah di Madinah, melihat orang-orang Yahudi puasa, Pak. Tanggal 10 Muharram puasa. Rasulullah tanya, kenapa puasa? Oh, ini tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram itu Nabi Musa diberikan kemenangan oleh Allah beserta kaumnya Bani Israel, dan dihancurkannya Fir'aun bersama bala tentaranya. Itu 10 Muharram. Makanya Nabi Musa alaihissalam setiap tanggal 10 Muharram puasa sunnah. Dan kami orang-orang Yahudi juga mengikuti puasa 10 Muharram. Maka baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, oh kalau begitu nahnu ahaqqu min Musa. Kita ini lebih menghaki untuk mensyukuri kemenangan Nabi Musa. Maka Rasulullah puasa 10 Muharram, dan Rasulullah juga mengatakan seandainya tahun depan saya masih hidup, saya akan puasa tanggal 9 Muharram, untuk membedakan puasanya orang Yahudi. Orang Yahudi hanya 10 Muharram sehari, kalau orang Islam 2 hari. Tanggal 9 Muharram namanya apa? Tasu'a, dan 10 Muharram namanya Asyura. Ya, itu kenapa puasa kita 2 hari. Ada yang tanya, semua tanggal 9 lupa, 10 saja boleh? Boleh, tapi tanggal 11 puasa. Nah, intinya supaya 2 hari tidak sama dengan orang Yahudi. Hadirin, sebelum saya sampaikan fikih ini, semangat ya, semangat besok amalan apa yang kita laksanakan pada malam Asyura dan hari Asyura. Karena bab kita nanti bab setelah wudu. Bab setelah wudu itu apa? Mandi, ghusl. Setelah kita wudu untuk melaksanakan sholat, itu kan harus suci dari hadas kecil, hadas besar. Wudu untuk menghilangkan hadas kecil, mandi untuk menghilangkan hadas besar. Namun saya sampaikan untuk amalan apa di 10 Muharram, atau orang Jawa mengatakan apa itu? Tanggal apa? 10 Suro. Benar nggih? 10 Suro. Ya, terkenal 10 Suro. 10 Suro itu ternyata Jawa yang diarabkan. Jadi Wali Songo dulu itu menyebut nama-nama Hijriyah dengan bahasa Arab, orang Jawa itu susah. Akhirnya dijawakan. Tapi tetap sama dengan Hijriyah. Contoh, Muharram diganti bulan apa? Suro. Muharram, Suro. Terus Safar, Mulut, Ba'da Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Bodo, Apit, Besar. Itu tahun Islam ini. Kalau Arabnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu orang Jawa susah. Apit, besar. Mudah sekali. Nah,
Muharram suro. Karena apa? Terkenal dengan bubur suro. Bubur suro ceritanya Pak. Jadi 10 Muharram itu kemenangan para nabi dan rasul. Termasuk mulai zaman Nabi Adam diterima taubatnya itu 10 Muharram. Nabi Idris naik ke langit sampai di surga 10 Muharram. Nabi Nuh itu diberikan keselamatan kapalnya itu Pak, itu berapa bulan di banjir bandang sampai bekalnya itu penumpangnya itu habis. Bayangkan satu dunia hanya 80 orang karena banjir satu dunia, diberi adab oleh Allah. Itu semua satu dunia itu Islam zaman Nabi Nuh, 80 orang yang selamat Islam semua. Ketika sudah mendarat di atas Gunung Judi itu gunung yang tempat mendaratnya kapal Nabi Nuh. Itu Nabi Nuh katakan, "Hei kaumku, apakah masih ada sisa-sisa makanan?" Ada Nabi Allah, ada. Kumpulkan, jadikan satu supaya cukup untuk makan hari itu. Kemudian dibuat bubur Pak. Sampai sekarang tafaulan setiap 10 suro, 10 Muharram buat apa Pak? Bubur. Nah, itu bubur bukan dimakan Nabi Nuh sendiri, tidak, tapi dibagi-bagikan bersama. Di 10 Muharram itu waktunya bersedekah, ya, bagi-bagi kepada yang lain. Nun sewu, terus tidak harus berarti kita harus pakai sedekahnya bubur, enggak. Nah, kalau satu masjid buat bubur semua, iya, ya ada yang bawa lontong, bawa nasi, ya bawa apa, ya nasi goreng apa, iya bebek goreng, nyong katanya bebas. Nah, ini sedekah. Ya kalau buat bubur semua nanti malah tidak kemakan. Maksudnya zaman itu memang kehabisan bekal, ya, tinggal sisa-sisa makanan. Kalau dimasak sendiri-sendiri tidak pantas, jadikan satu menjadi bubur. Nah, itu kisah dari bubur suro. Kalau di Kudus ini 10 Muharram Pak, itu di belakang masjid Menara Kudus, bandangnya besar-besar Pak. Ini buat bubur suro. Wah, berapa danang besar-besar. Nah, itu tabarukan aja. Sengalah barokah. Semoga dengan kemenangan para nabi rasul 10 Muharram itu umat Islam diberikan kemenangan, diberikan kesuksesan. Allahumma amin. Kemudian amalan apa Pak? Itu dalam kitab I'anatul Talibin, sarah dari kitab Fathul Mu'in. Kitab I'anatul Talibin itu kitab fikih. Di antaranya kita pada 10 Muharram dan 10 harinya siangnya memperbanyak doa Pak. Mau doa apa ya, mulai malam terkenal doa Asyura, Asyura kan biasanya. Yuk kita baca doa Asyura. Nah, itu sampai ulama membuat doa itu di majmu' ada doa Asyura. Nah, perbanyak doa itu Pak. Boleh doa yang lain, monggo bebas. Oh, saya hafalnya jagat. Yo enggak apa-apa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Perbanyak tidak apa-apa. Lah hafalnya itu yang penting perbanyak doa Pak. Kemudian yang kedua, di malam 10 Asyura kita disuruh mengusap kepala anak yatim dengan kasih sayang, dalam kurung menyantuni atau sedekah. Nanti Pak G, tidak hanya ngusap-ngusap kepala nih tok isik-isik tok mboten. Kata tunggale ya nah iki jenenge. Iya, itu katanya setiap rambut anak yatim yang tumbuh yang kita usap menggugurkan dosa kita. Iya, tapi dikasih santunan, jangan usap-usap gini, kasihan. Iya, nah gitu Pak ya. Dalam arti memberi apa? Santunan. Di sini mengadakan
Ya Allah, malam Senin Pak, siapkan infak yang terbaik. Oh, diamplopi, kan nggak nampak kalau amplopi diisi berapa nggak tahu. Yang tahu jenengan dengan siapa? Allah. Diisi berapa tidak tahu. Sudah, kemudian perbanyak lagi Pak, kita untuk ibadah-ibadah yang menjadikan kita ini ingat kepada Allah. Jadi ibadah apa? Oh saya kalau baca Quran ingat kepada Allah. Ya banyak baca Quran. Oh kalau saya baca sholawat itu selalu hati saya itu tenang. Ya monggo. Oh saya sholat sunnah. Sunnah itu saya semakin dekat dengan Allah. Ya alhamdulillah. Pokoknya ibadah sunnah perbanyak di pada tanggal berapa? 10 Muharram. Kemudian yang seterusnya kita disunahkan tausiul iyal. Tausiul iyal itu apa Pak? Meluaskan nafkah keluarga. Nun sewu. Nah ini saya bukan bela ibu-ibu, okay? Biasanya panjenengan setiap hari ngasih nafkah seumpama 500.000. Oh, banyak man. 50.000 lah, 50.000 setiap hari. Bu, ini untuk belanja setiap hari 50.000. Khusus 10 Muharram panjenengan lipat gandakan. Supaya apa? Supaya setahun berikutnya panjenengan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hadis, Pak. Ya, sahih hadisnya. Panjenengan setiap 10 Muharram memberi nafkah istri dan anak panjenengan berapa rupiah? Ya, setiap hari-hari di tahun itu rezeki panjenengan segitu. Makanya di hari itu panjenengan biasanya hanya motong tempe, motong tahu. Ya, ini motong apa monggo ya. Supaya ibunya senyum lah. Jangan 10 Muharram malah cemberut. Masya Allah malah ngamuk. Wah nanti hari-hari ngamuk terus. Malah dihabis beras habis. Wah masak apa itu untuk bubu-bubu habis. Anak itu nangis. Masya Allah 10 Muharram tidak boleh Pak. Kita harus tausil iyal. Pokoknya hari raya lah. Hari raya kedua. Hari berapa ya? Ketiga ya. Idul Fitri hari raya lagi. Panjenengan belanjakan atau belanjakan yang kesenangan keluarga panjenengan. Biasanya sate ayam ya, sate kambing lah. Ya Bu ya, semangat ya Bu. Insya Allah, Ibu seneng kali gitu. Pokoknya tausil iyal, Pak. Ini betul dalam hadis itu. Jadi dalam hadis itu amalan-amalan yang ditekankan hanya dua saja Pak. Yaitu apa? Puasa sunnah dan tausil iyal. Puasa sunnah tadi 10 Muharram jadi Tasu'a dan Asyura. Kemudian tausil iyal memudahkan belanja keluarganya, meluaskan lah supaya bahagia pada 10 Muharram. Karena apa? Hari kemenangan para nabi dan rasul. Kemudian banyak lagi Pak. Kalau hadisnya banyak saya bacakan panjang. Ya, kita yang jelas di 10 Muharram banyak amalan-amalan. Apa diantaranya lagi? Silaturahim Pak, ziarah kepada ulama. Ziarah kepada ulama. Ziarah di 10 Muharram itu jangan malah ke pantai-pantai, ke ziarah ke gunung-gunung. Kita ziarah ke para ulama yang masih hidup atau sudah meninggal tidak apa-apa. Ziarah. Kemudian malamnya Pak, malam 10 Muharram itu afdol pakai celak supaya nun sewu mata kita tidak sakit di tahun itu. Pakai celak. Nah, kalau ibu-ibu sudah biasa, bapak-bapak ini luar biasa. Nah, loh, kok mobrong-mobrong bapak ya? Ya sedikit sajalah. Pokoknya supaya ini derek dawuh para ulama supaya mata kita tidak sakit di tahun itu. Kan ada penyakit belek atau apa itu kadang-kadang. Insya Allah kalau panjenengan celahan di malam 10 Syuro, insya Allah diberi keselamatan dari penyakit mata itu. Insya Allah. Kemudian menjenguk orang sakit, ya harusnya tidak hanya 10 Muharram Pak. Jangan nyantuni anak yatim ini jadi hanya 10 Muharram. Maksudnya kita mulai
10 Muharram itu menyantuni anak yatim, menjenguk orang-orang yang sakit. Itu fadilahnya luar biasa. Fadilahnya berlipat ganda. Kemudian bersih-bersih, Pak. Dan kita bersihkan yang kukunya panjang, jangan tempat panjangkan, ini 10 surok biar tambah panjang. Kerisnya dikasih minyak. Wah, bukan itu. Tidak itu, Pak. Suruh potong. Kalau punya kuku panjang suruh motong. Nanti setahun panjangkan lagi, tidak apa-apa, jangan begitu. Makanya kuku-kuku yang panjang 10 Muharram sunnah dipotong supaya itu najis-najis atau kotoran-kotoran tidak nempel. Kemudian mandi taubat di 10 Muharram. Mandi apa, Pak? Taubat. Insya Allah fadilahnya diantaranya kalau mandi taubat. Kapan waktunya? Ba'da nisful lail, setelah separuh malam, setelah jam 12 ya, jam 1, jam 2 monggo. Karena menurut kesehatan itu mandi sebelum jam 12 malam tidak bagus. Jadi jam 5 sore sampai jam 12 malam kurang bagus. Yang bagus setelah jam 12 malam, ba'da nisful lail. Kita disunahkan mandi taubat. Lalu sewu kalau sekalian mandi junub boleh. 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 Wah, cani bagus itu. Jadi niatnya 2 boleh. Mandi junub besar sekalian mandi taubat. Fadilahnya insyaallah diberikan kesehatan di tahun itu. Seandainya sakit, hanya sakit biasa, tidak sakit yang mengerikan. Bahkan ada sakit yang penyakitnya macam-macam, Pak. Komplikasi. Nah, macam-macam penyakitnya. Lah, tapi kalau tetap sakitnya komplikasi, oh tandanya mau meninggal dunia. Wah, menakutkan. tidak akan sakit. Apabila sakit parah berarti dia sudah dekat dengan musuhan. Insya Allah sehat, Pak. Sehat. Kalau hanya masuk angin, kerok-kerok ya biasalah, gitu. Kecapean biasa. Tapi penyakit-penyakit yang macam-macam ada itu apa itu kanker macam-macam lah itu. Insya Allah diselamatkan karena sudah mandi pada 10 Haram. Ini kalau dukun-dukun kungkum, Pak, kita jangan diikuti dukun. Dukun nggak udu nggak rukun. Dukun kalau nggak udu nggak rukun. Jangan nggak ngasih duit nggak dikerjain ya dukun ya. Nggak usah ikut dukun, Pak. Insya Allah kita ikuti ajaran Baginda dan para ulama. Kemudian amalan apa, wirid apa di 10 Muharram? Baca surat Ikhlas. Surat apa, Pak? Ikhlas. Surat apa, Bu? Ikhlas. Berapa kali? Yang bagus 1000 kali. Tapi jangan baca surat Ikhlas 1000 kali. Gitu tok. Baca Qul Huwallahu Ahad itu, Pak. Ya, kalau tasbihnya 100 jadi lagi 10, 110 kan 1000 ya. Nah, itu melekan orang Jawa itu karena hari kemenangan para nabi dan rasul. Banyak sekali, Pak, amalan-amalan di 10 Muharram dalam kitab yang Talibin. Itu sedikit yang diamalkan para ulama yang masyhur. Nah, semoga kita bisa mengamalkan. Allahumma amin. Sudah kita masuk ke materi kita, yakni babul ghusl, bab mandi. Jadi untuk menghilangkan hadas kecil kita wudu, untuk menghilangkan hadas besar dengan apa, Pak? Mandi. Mandi itu hukumnya ada 5. Ada mandi wajib, mandi sunnah, mandi mubah, mandi makruh, mandi yang haram. Duh, mandi kok haram ya? Mandi wajib idza nadharal ghuslal masnun wa fi halati sit minha khurujul man. Mandi wajib itu mandi besar ketika orang itu mengalami 6 perkara. Nanti saya terangkan ini yang wajib karena ini bahasan mandi wajib. Kemudian mandi sunnah itu apa? Ya mandi untuk sunnah, contoh mandi untuk sholat Jum'ah, atau untuk mau berangkat sholat Id ya, itu mandi sunnah, itu mandi sunnah.
Mandi mubah. Mandi boleh, tidak mandi juga boleh. Nah, begitu mandi mubah. Yaitu untuk tabarrud au tanaduf bitu niyati sholihah. Panjenengan pokoknya wah badannya kotor, wah hawanya panas, mandi saja. Ya itu mubah. Tidak dapat pahala karena tidak ada niat. Pokoknya ya mandi boleh, tidak mandi juga boleh. Kalau nggak mandi diamuk bojone. Nggak mandi bau. Nah itu aja. Kemudian makruh. Makruh, Pak. Mandinya siapa makruh? Mandinya orang yang puasa untuk supaya seger badannya. Makruh. Panas, ngelak, kungkup dalam kolah, Pak. Ya, makruh, Pak. Nah, mandi makruh ini. Jangan begitu. Kalau panjenengan dalam keadaan puasa itu memang ya lemas, begitu saya apalagi puasa sunnah, Pak. Teman-temannya domangan di kantor, masya Allah seger-seger, kita kok puasa. Nah ini kalau kita mau tabarrud ya supaya tidak makruh mandi kita, jangan buyur semua, Pak. Ya badannya saja gini. Ini supaya tidak makruhkan puasa kita. Lah kalau sambil nyesep-nyesep bagaimana? Ya malah batal puasanya, Pak. Ya ini. Puasa mandi haram. Mandi haram itu ketika orang mandi dengan air maksub, air gosok di masjid tidak izin, biur, itu mandi air gosok, Pak. Atau tempat wudhu buat mandi. Nah, gosok, Pak. Gosok tuh air orang lain tidak izin, Pak, ya. Atau punya ada keran tetangga, guyur ambil satu ember buat mandi. Itu haram mandinya, Pak. Mandi kok haram? Itu karena airnya gosok. Ya. Gosok itu tahu, Pak, menggunakan barang orang lain tidak izin dan dikembalikan. Nah, gosok itu mengambil atau menggunakan barang orang lain tidak izin dan mengembalikan. Itu namanya gosok. Kalau mengambil hak orang lain atau barang orang lain tidak izin, tidak mengembalikan, bukan gosok, mencuri. Gitu, Pak. Ngambil sandal, pakai, kembalikan lagi, tidak izin, namanya gosok. Mengambil sandal, bawa ke rumah, tidak kembalikan, mencuri. Tangkap sini. Ya. Paham, Pak, ya? Bedanya sedikit tipis. Sama-sama tidak boleh, haram. Kemudian kita yang mewajibkan tadi ya, wajibnya mandi kan ada 6. Wajib mandi ada 6. Yang pertama ya, satu adalah setelah jima. Jima sudah tahu, Pak, ya. Ya jima itu ya pohong diparut dikasih gula merah gitulah ya. Ya itulah ya gitu. Begitulah. Itu wajib mandi, Pak. Ada yang tanya, belum jadi kok, baru masuk. Somanya kerisnya itu belum masuk, baru angu-angu, sudah ada tamu bagaimana? Tetap mandi. Walaupun tidak keluar spermanya, tetap mandi, wajib tuh. Di satu, pokoknya saru tapi ini hukum memang ya, harus sampaikan ini hukum. Jadi semua keris itu masuk rangkanya, walaupun belum sampurnya, tapi sudah nempel, itu sudah wajib mandi. Begitu, Pak, ya. Kemudian yang kedua, keluarnya sperma. Panjenengan keluarnya sperma, baik mimpi atau sebab jima atau bayang-bayangkan menghayal-hayal bidadari, keluar air spermanya, wajib mandi. Kedua, ada yang tanya bedanya mani, madhi, wadi bagaimana? Kalau mani, sperma itu wajib mandi, Pak. Wajib mandi. Menurut Imam Syafi'i, sperma itu tidak najis. Bahkan dalam hadis baginda Nabi ketika mau keluar tidak sholat, itu bekas baju baginda Nabi itu ada sperma baginda Nabi dan
hanya dikeruk oleh Sayyidina Aisyah, masih ada bekasnya, tidak najis. Jadi sperma tidak najis. Asbab kita jadi sperma ya. Dulu kita dari sperma, kita dari najis kan berarti kita dari bahan najis ya. Tapi tidak najis ya, gila nih Pak ya, dijual nggak laku di plastik, betul nggak Pak? Masya Allah, kita dulu dari itu. Nah itu keluarnya itu namanya mani, itu wajib mandi, walaupun tidak najis. Lah kalau madhi pakai dal, madhi itu air yang putih yang jernih yang keluar ketika menghadapi syahwat yang besar. Ketika mau syahwat besar itu keluar, kadang-kadang itu sebelum sperma keluar itu namanya madhi. Sudah keluar sedikit, lah itu najis, walaupun tidak diwajibkan mandi besar, tidak wajib mandi junub, namun ini najis. Biasanya kalau suami istri itu lagi senang manten baru pegang saja sudah kayak keluar air, itulah itu namanya madhi. Ya itu tak terangkan biar paham Pak. Kemudian yang seterusnya wadi pakai dal. Wadi itu apa? Air putih yang agak sedikit keruh, keluarnya setelah setelah baul Pak, setelah keluar air setelah kencing atau setelah kerja keras capean, itu namanya wadi. Mungkin panjenengan capean tidur, loh ini kok basah, tapi mimpi tidak terasa seperti keluarnya sperma, itu namanya wadi. Panjenengan wajib mandi, cuma itu najis. Pakai celananya harus diganti kalau mau sholat. Begitu. Itu perbedaan mani, madhi, wadi. Kalau mani keluarnya sperma ini wajib mandi, walaupun keluarnya apapun, sebab jima atau sebab mimpi atau sebab melihat bidadari, pokoknya macam-macam itu keluarnya, pokoknya wajib mandi. Kemudian seterusnya yang wajib mandi lagi, yakni yang seterusnya ketiga ini. Ya ketiga, yaitu untuk khusus perempuan satu, itu ya, terusnya tiga ya, haid, kemudian nifas, kemudian wiladah dan maut, kematian. Haid untuk ibu ini selesai suci, ingto idamil haid, selesai suci dianggap bersih, ibu-ibu sudah tahu ini darah haid atau darah istihadah, itu ibu-ibu sudah tahu. Istihadah itu darah kotor. Kalau istihadah tetap sholat, tetap puasa, tetap ibadah. Kalau haid, ya ibu-ibu lebih tahu. Batasnya sampai apa sudah tahu. Itu aqallul haid, sedikit ini haid berapa, aksarul haid ada. Keterangannya itu panjang sekali. Ini hanya bab apa? Mandi. Besok saya keterangkan itu. Jadi untuk haid, ibu-ibu paling sedikit ini haid itu kan sehari semalam. Sehari semalam, kalau tidak ada sehari semalam berarti bukan darah haid. Kalau jam-jaman 24 jam. Kalau tidak ada 24 jam, bukan darah haid. Nun sewu ibu-ibu hari ini keluar 2 jam, terus bersih lagi. Ya ibu, ini gimana tuh? Besok 2 jam. Selama panjenengan 15 hari itu kok tidak ada 24 jam, berarti bukan haid, berarti ini istihadah, darah kotor, darah penyakit. Ibu-ibu tetap sholat, tetap puasa. Nah terus kalau sehari hanya 1 jam, panjenengan tetap disucikan sholat, karena belum waktunya haid. Kalau sudah waktunya haid, ibu-ibu lebih tahu. Baik tanya ibu lah, tanya ibu lebih tahu gitu. Kalau bapak tidak haid ya, nggak haid ya.
Lalu head kan ya nah ini. Lu Pak, kok enggak sholat subuh? Head. Pak, ya nah ini Pak. Enggak Jumatan, Pak. Wah, ini M. M apa nih? M males ya. Ya, nifas. Nifas itu darah ya yang mengiring-iringi wiladah, mengiring-iringi melahirkan. Ya, nifas darah kotor, Pak, darah penyakit. Itu paling sedikitnya nifas itu satu tetesan. Satu tetesan siapa? Yang mulai Sayyidina Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya putri Rasulullah saja. Satu tetes. Kalau umumnya 40 hari, Pak. Ibu-ibu kalau nifas lah melahirkan itu nifas, enggak sholat, enggak puasa, 40 hari, Pak, umumnya. Paling banyak 60 hari. 60 hari, kalau lebih tidak, sudah istihadah, darah kotor. Paling banyak 60 hari, umumnya 40 hari. Nah itu kalau sudah selesai, ibu-ibu wajib mandi besar. Kemudian wiladah jelas, ibu-ibu melahirkan, walaupun mudghah, alaqah, melahirkan hanya darah kempal, segumpal daging, segumpal darah, tidak bentuk bayi, tetap diwajibkan mandi. Kemudian kematian, mati, baik bapak-bapak, ibu-ibu, laki-laki, perempuan, ketika meninggal dunia wajib mandi, Pak. Lu tidak bisa mati kok. Nah, makanya mandikan. Mau mandi sendiri, nggak bisa nih. Sudah meninggal dunia, makanya kita butuh bapak, saudara kita, butuh tetangga, butuh siapa. Kita ini mau tidak mau pasti mati. Dan mati butuh, Pak, yang mandikan kita, yang membawa kita ke kuburan, yang kubur. Katanya orang, oh kan bayar semua. Iya bayar semua, yang ngurus siapa? Nah, kita ini manusia hidup di dunia ini, kita ini bermasyarakat. Kita manusia sosial, ya bersama-sama. Kita kena butuh kepada sesama kita. Nah, kita meninggal dunia wajib mandi. Bahkan yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau juga dimandikan. Rasulullah badannya suci, gradunya tuh suci, tidak pernah hadas. Baginda Nabi tidak pernah mimpi basah, tidak pernah. Baginda Nabi tidak pernah hadas kecil, tidak pernah, suci. Tapi baginda Nabi tetap dimandikan. Memang waktu itu sahabat-sahabat sempat ikhtilaf. Sempat ini Rasulullah dimandikan enggak? Oh, rame. Ada suara. Ternyata suara itu dalam hadis ternyata Nabi Khidir. Tetap Rasulullah dimandikan. Ya ajib. Bekas air mandi Rasulullah itu tidak nampak. Seharusnya kan orang mandi ada bekasnya. Basah. Tidak ada satu tetes pun, tidak ada. Nah itu mukjizat Rasulullah. Lah kemana? Maka para sahabat bingung, kemana ini air? Dimandikan nggak ada airnya ke bawah, nggak basah. Masya Allah, ternyata itu langsung menjadi awan, Pak, menjadi awan. Karena ini para ulama menerangkan menjadi awan dan menjadi mendung, dan itu akan mengikuti air hujan. Di mana ada tetesan bekas mandi baginda Nabi Agung Muhammad SAW, di situ menjadi masjid. Menjadi apa? Masjid. Jadi Baitul Salam ini ada tetesan bekas mandi, air mandi baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada masjid, itu ada tetesan bekas mandi baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tata caranya mandi, sudah berapa ini? Belum ya? 5 menit lagi, masih siap. Dibatasi waktunya, insya Allah ya, jam-jaman ya. Sekarang saya poinnya saja, fardunya wudhu saja ya. Fardunya apa? Fardunya apa? Ngantuk, iya mandok saja ini. Saya nggak meluk, mosok wudhu dia. Fardunya mandi, ghusl, hanya 2, Pak. Rukun mandi ada berapa? 2. 1 niat. Apa, Pak? Niat. Yang kedua membasuh badan ke seluruh tubuh
mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki wajib dibasahi dan dialirkan. Namanya gusel. Gusel itu Pak mandi, mengalir. Gusel itu mengalirkan artinya, bukan mengusap. Hanya saja nggak boleh. Mengalirkan. Ini yang rukunnya saja belum, nanti sunah-sunahnya belum. Nah, saya terangkan rukunnya. Niatnya kapan? Niatnya itu ketika awalu gusli juz'in. Ketika memulai basuh juz panjenengan. Dari kaki boleh. Memang harus dari atas enggak, dari kaki. Menurut kesehatan justru mandi itu ya bagus dari kaki ya, dari bawah ke atas. Boleh, ini jangan salah kaprah terus pandangannya biur gitu enggak. Kan memang shower di atas. Iya, tapi kita ini sebaiknya dari bawah ke atas. Terakhir boleh diguyur lagi. Nah, jangan sampai ada satu kulit atau satu titik badan terguyur air. Nanti tidak sah. Rambut juga wajib dibasahi Pak. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau itu hidupnya selalu rambutnya itu gundul, kepalanya gundul, nggak ada rambutnya. Khawatir nanti tidak basah kena air gitu. Nah, makanya ibu-ibu hati-hati nih, makanya harus betul-betul rambutnya itu diguyur air, dialirkan dengan air. Niatnya ketika basuh itu Pak pertama. Niatnya bagaimana? Boleh ada 4 niat. Ya, niat dalam apa? Hati. Kalau yang mudah nawaitu raf'al janabah boleh. Ya Allah, saya niat menghilangkan junub. Sudah sah. Atau nawaitu raf'al hadasil akbar. Ya Allah, saya niat menghilangkan hadas besar. Sah. Kemudian kalau niat yang lain, nawaitu fardhul ghusli. Ya Allah, saya niat untuk kewajiban mandi, juga sah. Mudah tuh Pak, dalam hati ya Allah, saya niat untuk fardunya mandi. Saya ini wajib mandi karena setelah jima, setelah haid ini wajib mandi. Jadi nawaitul ghusla fardhul ghusli. Ya Allah, saya niat untuk kefardunya mandi, sudah. Atau niat nawaitu thaharah li shalah. Saya niat mandi untuk sucinya sholat, bolehnya sholat, itu juga boleh. Yang penting dalam hati panjenengan niat untuk apa? Saya niat mandi besar, itu wajib Pak. Yang sunnah talafut mengucapkan lafadzan nawaitunya itu diucapkan, itu sunnah. Semua enggak nawaitu langsung dalam hati boleh. Itu yang wajib. Kalau enggak niat enggak sah. Enggak ada bedanya, macam mandi sunnah, mandi makruh atau mandi mubah, mandi apa? Bedanya itu di dalam niatnya. Kalau niat panjenengan niat fardu menjadi fardu, niatnya untuk sunnah. Ya, begitu Pak ya. Jadi diniati itu wajib niat dalam hati. Kalau tidak bisa bahasa Arab talafut tidak apa-apa, hati panjenengan wajib niat. Nah, itu penting Pak. Kalau gak ada niat, tidak ada ma farqa bainal ghusl wa baina guyur. Tidak ada bedaannya dengan orang yang mandi besar dengan mandi biasa, dengan guyur biasa. Bedanya di niat saja, begitu. Panjenengan nanti yang ingat niat, jangan sampai tidak niat. Biur bisa gak niat, ini bahaya. Sholat yang tidak sah, baca Qur'annya gak boleh, tawaf gak boleh. Wah, itu nanti malah dosa kan, masih menanggung hadas besar kan. Kemudian sunah-sunahnya banyak sekali sunah. Mungkin nanti sama ditanyakan, saya global saja, kemudian nanti panjenengan tanyakan saja. Sunahnya banyak, kasirah, yaitu baca bismillah, siwakan, sikat gigi Pak ya. Kemudian mandi itu berdiri, mandi kok deprok. Sunah berdiri. Istilah kiblat, madhab kiblat, mandi besar sunah madhab kiblat. Tapi buka aurat ya gak apa-apa, sunah saja.
Kemudian seperti sunahnya ketika wudhu. Jadi wudhu kan kumur-kumur, istingsyak, kafa, membasuh kedua tangan, seperti itulah sunahnya. Sunahnya dalam wudhu disunahkan juga dalam mandi, itu mudah sekali. Kemudian menghilangkan kotoran-kotoran sebelumnya. Kotoran itu tidak hanya najis wajib menghilangkan kotoran, yakni ya dengan sabun, dengan apa Pak? Dengan sampo, yang lain-lain. Jadi guyurnya ya bagus itu Pak, panjenengan niatnya itu bukan ketika pertama kali sudah bersih semua, wangi, pakai wangi sudah, itu baru niatkan Pak guyur. Ya Allah, dalam hati menghilangkan hadas besar dalam hati. Itu selesai sudah apa Pak? Sudah harum saya sabunan. Itu afdolnya begitu. Afdolnya begitu. Kan kadang-kadang niat kita kan sebelumnya, sebelum sabunan, sebelum samponan, enggak, yang bagus setelah apa? Pakai sampo sudah selesai. Itu niat mandi besar. Nah, gitu. Bisa paham Pak ya? Ya, itu sunah-sunah. Banyak sekali sunah-sunahnya. Nanti ya tadi tahlil, sya'r, ngosok-ngosok badan dari kanan dulu, guyurnya nanti 3 kali. Mualah itu berurutan, terus jangan mandi kok dicicil, kaki dulu, nanti 1 jam lagi badannya. Wah, saya malu dengan mertua kalau kelihatan mandi junub, dicicil boleh? Ya boleh, tapi tidak dapat sunah. Saya dulu sudah pernah juga tuh Pak, satu rumah dengan mertua. Wah, ini kalau konangan kelihatan segini dulu Pak. Nah, mandi kan dingin, sebelum tidur segini dulu. Ini mau subuh baru kepalanya itu boleh ya, boleh Pak, tapi tidak sunnah. Nanti khawatir, wah kepala dulu biar gak basah, kalau enak kepalanya dulu, nanti subuh badannya, boleh. Nah, ini tak kasih ilmu Pak, ilmu curang. Nyicil boleh, kenapa? Mualah hukumnya sunnah, bersuara ini sunnah, ngeten Pak, sunnah Pak ya, ngeten. Nah ini kok marahi nggak bener ya? Bukan nggak bener, boleh, kan malu mungkin ya, biasanya manten baru. Nah, kalau sekarang kan mandi di kamar orang-orang yang punya, zaman dulu kan kamar mandi gantian dengan mertua, gitu betul. Nanti ngerasain Pak, gitu. Nanti ya dulu kamar mandi antri lu. Manten baru disekke mertuane, wah udah basah, seneng, wah jangan begitu. Ini payah ini ya. Oke, sudah, itu sunah-sunah dalam mandi banyak sekali. Akan ya saya sampaikan, boleh monggo yang mau tanyakan tentang bab, bebas, tidak hanya bab mandi saja, boleh monggo. Ibu-ibu juga boleh bertanya, tafadhol. Monggo Bapak Ibu yang silakan. Bapak yang baru dulu ya Pak. Ya, Pak. Monggo Bapak silakan. Mic ya. Ya. Oh. Baik, terima kasih Ustaz. Terkait dengan mukadimah yang disampaikan tadi oleh Ustaz di awal ceramah ini, terkait dengan amalan-amalan di 10 Ada. Nah, ada beberapa pertanyaan yang muncul di saya ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Ustaz. Yang pertama terkait dengan disunahkan puasa di 10 Muharram. Nah, kita ketahui bahwa di 10 Muharram untuk tahun ini bertepatan dengan hari Senin. Ya. Ya, ini juga ada sunnah puasa. Kemudian
acara yang tentunya ada acara makan. Nah, saya niatkan puasa, kemudian untuk Muharram dan sunnah Senin, ya. ya. Terus karena ini saya sudah tahu hari Senin itu ada acara makan, ya tentunya puasa saya ini hanya sampai di sebelum Makan-makan. ya, nah itu yang pertama, hukumnya gimana, apakah ada ikan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pahala dari dua sunnah yang dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Apakah ini dapat pahalanya hanya karena saya tidak melaksanakan misalnya puasa Senin Kamis, tetapi saya niatkan untuk puasa Senin, Syura dan Asyura. puasa Senin. Apakah dapat Dua-duanya, ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga terkait dengan amalan yang menyangkut anak yatim. Saya ini anak yatim, atau ada tetangga saya anak yatim, atau ada ketika saya anak yatim tentu ada adik saya atau apa yang memiliki keterbatasan kemampuan. Nah, di sisi lain saya memiliki kemampuan. Kemudian yang kita pahami pada umumnya anak yatim itu adalah yang ada di panti. Yang mana yang lebih abdal saya santuni dalam hal ini? Apakah tetangga, keluarga saya, atau anak yatim di panti? Itu 3 pertanyaan. Insyaallah. Iya, Mijo. Monggo Ustaz dijawab yang pertanyaan. Dan nanti sebenarnya sering terjadi Ustaz. Oke. Tadi jadi dua apa ya? Guyonan di kantor. Kayak ini saya Puasa. tapi saya juga makan Ya. yang mana? Puasanya sunnah, undangannya wajib. Pilih yang mana? Ya. Jadi ini yang mau Ustaz. Oke. Ya. Jadi niatul mukmin khairum min amali. Niatnya seorang mukmin itu kadang-kadang lebih baik daripada amalnya. Panjenengan mulai sekarang niat, pokoknya saya mau niat puasa besok Tasu'a dan Asyura. Kebetulan Asyura itu tanggal 10 Muharram, hari apa? Senin. Saya niat sekalian puasa Senin dan Asyura. Itu dibolehkan dalam fikih, panjenengan niat 2 niat dalam 1 puasa. Itu dibolehkan dan dapat 2 pahala. Dapat 2 pahala. Ya, ada 2. Kemudian bagaimana undangan itu? Wah, kita kan sudah niat puasa. Sahur lagi, sahurnya wakeh sisan. Kan enggak sepaneng. Nah, terus undangan. Wong kita diundang ini tujuannya untuk walimah makan-makan. Ya, itu ada 2 pendapat. Panjenengan mau ikut ulama mana boleh. Ya, 2 pendapat ini. Fihi qaulani, ada 2 qaul. Yang qaul yang saya sampaikan yang berat dulu ya, berat. Qaul yang pertama itu baginda Nabi pernah dia diundang makan-makan dan di situ ada sahabat yang puasa. Maka Rasulullah katakan, apabila engkau puasa diundang makan-makan, engkau boleh ke masjid atau ke tempat yang lain, kamu sholat untuk tidak ikut makan di sini. Dan besok bagiamu di surga. Bagiamu di mana? Surga. Sudah. Berat yang pertama. Berat Pak ya? Wah berat, makan enak-enak. Wah, berat. Tapi ini ada dasarnya juga dasarnya. Kemudian yang kedua, kita ini apabila ya ini adabnya bertamu. Kita puasa sunnah itu afdol untuk kita membatalkan puasa kita. Kenapa? Puasa apa? Sunnah. Senin sunnah, Syura juga sunnah. Kenapa? Kita abdoif kal mayit. Tamu ini diundang ini seperti mayit. Ya, suruh makan, minum, duduk,
duduk, suruh pulang kan ini. Mayit Pak. Lah, itu siapa Pak? Dalil untuk yang bertamu. Kita ini jangan buat dalil orang yang tuan rumah. Mentang-mentang tuan rumah. Punya dalil. Abdul kalmit, tamu itu seperti mayit. Kamu sana pulang. Jangan mentang-mentang begitu Pak. Tidak terkasih apa-apa jangan. Galak banget ini. Ya kalau dalilnya orang yang tuan rumah, man amana billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir harus memuliakan tamunya. Dalilnya itu, jangan perang dalil. Ini hadis bab dhaif, bab tuan rumah, bab yang mentamu beda-beda Pak. Ya, hadisnya beda-beda. Jangan dicampur aduk nanti malah perang dalil. Ini. Ada babnya Pak, ulama-ulama buat bab hadisnya ini, babnya ini, asbabul wurudnya begini, begitu ya. Jadi buka nggak jadi puasa boleh, karena apa? Dalil wah tamu seperti mayit. Dari dawuh Pak monggo minum, saya puasa kok. Temannya udah makan rujak macam-macam, diam gue tasbih gini Pak. Nah ini nggak muliakan, sebelah makan gak enak, wah enak. Nah itu lebih baik panjenengan ikut makan, ikut itu aja. Tapi kalau panjang ada kesempatan, wong nggak harus makan kok, diundang wong tuan rumahnya juga nggak tahu makan, ya monggo, tidak apa-apa, saya tak hadir saja karena undangan waliman kan wajib, walimah arus kan wajib, datang saja, ngasih amplop lah, sudah kita ke masjid mau sholat, teman-temannya selesai ya boleh, ada dalilnya juga. Panjenengan ikut yang mana monggo, ya ikut yang makan ya monggo. Oke. Kemudian pertanyaan ketiga tadi menyantuni yatim ya. Ya, lebih baik sama-sama ada anak yatim tetangga atau anak yatim dari keluarga sendiri atau anak yatim di panti asuhan. Yang paling afdol aqrabu min, paling dekat. Kan wa adil qurba. Adil qurba dulu, yang paling kerabat panjenengan. Kerabat panjenengan ada anak yatim, belum disantuni kok menyantun di sana-sana. Ndak, di situ dulu. Paling akrab, paling dekat. Kerabat panjenengan ada anak yatim, tolong santuni dulu. Gitu nggih. Kemudian yang tetangga, dekat-dekat sekitar sini, satu RT paling dekat. Oh, satu RW ya dekat. Kemudian anak-anak panti asuhan yang membutuhkan, anak yatim yang sangat membutuhkan. Nah, begitu. Jadi itu adabnya begitu, urutannya di dalam kita memberi sedekah sama dan nyantun saja. Sedekah itu kerabat ya, kerabat saudara kandung yang fakir miskin, yang paling dekat lagi, apalagi tetangga lagi, kemudian tetangga, kemudian saudara-saudara yang jauh. Nah itu diutamakan, itu dapat 2 pahala. Kalau kepada kerabat itu pahala sedekah, pahala satu rahim, begitu. Dengan tetangga pahala sedekah, pahala silaturahim dengan tetangga, begitu. Kalau jauh-jauh itu ya tetap dapat pahala sedekahnya juga. Dapat nonton ya. Jadi itu dalam bab itu. Monggo. Tapi juga ini Ustaz, Ini ya. Karena nanti teman-teman ini pasti ngajak saya dengan yang saya makan-makan hari Senin lagi yang Oke. Wah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang terjadi istilahnya apa? Iya. Itu yang terjadi. Oke. Misal kita hubungan suami istri, kita sudah bertentang, tapi ditolak sama istri. Oke. Hukumnya siapa dulu? Hukum jenengan, hukum istri? Hukum istri. Oke. Oke. Sip, oke. Kedua. Setelah kita berpikir, Pak, ternyata itu assalamualaikum ada yang ngantri. Oke. Itu kita berdoanya di Cepatkan. atau teruskan dulu. Setelah itu bagaimana itu? Dibatalkan atau teruskan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini seorang suami minta pada seorang istri, beliau tahu
tahu-tahu ditolak ya, karena tidak pernah ngasih gaji ngasih uang. Oke. Yang kedua, habis sholat itu kalau dari kita karena bikin itu kita sering Selamatan. ya pikir di sholat tahu-tahu ada ini setan lewat ya, begitu mereka kata-kata kita juga apa kita teruskan pikirnya atau lari ke bebek-bebeknya gitu. Oke. Alhamdulillah, pertanyaan yang bagus dan itu memang wajib diketahui, Pak. Nggih, wajib diketahui, Pak. Nggih, itu terjadi. Ya, kaum laki-laki itu ya, apalagi sudah capek-capek, sudah ya kerja metenteng katanya. Nah, ini kan maka Rasulullah SAW sampai sabdakan termasuk di dalam wudu istrimu itu ada sedekah. Itu sedekah. Jadi istri bisa sedekah, suami juga sedekah apabila mau hubungan dengan halal pernikahan. Nah ini apalagi bapak ini sudah pengen, maka seorang istri ini wajib melayani. Wajib apa Pak? Melayani apabila tidak udzur. Nah, kalau udzur ditali dulu. Nggak boleh Pak. Ya, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhun hatta yadhhur. Ayatnya panjang. Rasulullah tanya tentang haid. Oh, kalian tidak boleh mendekat pada istri kalian yang di haid. Nah, hatta yadhhur sehingga dia sudah suci dan sudah mandi. Jadi kalau begitu Pak ya, jangan punya dalil. Kalau istri tidak melayani suami dilaknati malaikat sampai subuh. Nah, itu. Wah iya benar, dalilnya benar Pak. Tapi istri haid, wah haid. Nah, jadi kita tahu posisi kita lah. Pak ya kita sabar. Suruh sabar yaitu sabar. Wah, sabar. Iya kesel memang ya. Gak bisa tidur tidak apa-apa. Nah itu ada cara di dalam fikih nanti Pak. Itu bab nanti ada bab khusus itu ada bab namanya bab jima, ada adabnya ya. Boleh panjenengan daripada metenteng, jangan masuk YouTube ini bahaya nih. Ini metenteng itu boleh, tapi jangan sampai di antara benas surah warubah, di antara pusar dan lutut, itu saja. Yang lainnya boleh panjenengan mau kapake boleh, tapi antara itu karena istri lagi haid, lagi nifas, tidak boleh disentuh begitu. Boleh Pak, paham nggak ya? Selain itu boleh. Nah itu bukan ya boleh. Ya itu memang dalam fikih diajarkan itu Pak. Tidak tapi benas surah jangan karena lagi halangan gitu. Udah pahami Pak ya? Ibu-ibu sudah paham. Memang betul istri itu kalau nggak melayani suami dilaknat malaikat. Betul itu. Makanya ibu-ibu hati-hati itu harus tahu ya, harus melayani ya. Kalau dalam keadaan sehat, sakit, menggik-menggik sudah mau di ICU, dipaksa-paksa ya kasihan, Pak. Wah, ini bahaya ini suaminya ini. Ini over ini. Dah paham ya, Oke. Kemudian yang terakhir masalah zikir. Nah, itu sudah zikir dicepet dikirnya atau santai-santai karena gorengnya sudah lewat. Nah, makanya kalau suasana dalam keadaan itu istimai bersama-sama begini, kan sudah sepakat panitia atau tuan rumah, pengurus, bebek kurangi nanti doa. Ya, belum waktunya dikeluarkan, akhirnya dikira ilallah lihat wah ilallah. Nah ini kadang-kadang dulu. Kalau manakib itu Pak ya itu tolong ya dikeluarkan dulu, baca dikirnya belum selesai sudah melotot, wah seger. Suruh cepat itu, apalagi dungone itu kesuwen, udah amin kesuwen. Iya. Lah itu kesalahan yang itu karena apa? Kita berjamaah. Kecuali panjenengan milik sendiri. Meja makan panjenengan sendiri, panjenengan dikir biasanya korupsi 40 gak apa-apa. Ya cepet ke sedikit bunyi dewe Pak. Monggo nanti kalau nggak anget-anget nggak enak monggo.
itu hak panjenengan ya. Makanya istri juga paham, Pak, tak siapkan nanti selesai zikirnya Pak, amalannya sudah selesai, wiridnya selesai, dikeluarkan. Jangan zikir anak gorengan bebek, wah baunya bapak ya tadi nggak kusuk nanti. Nah, itu tinggal kita kesepakatan kita sendiri. Ngaten nggih? Menurut saya memang itu kita orang-orang NU begitu. Nah, itu kelemahannya begitu. Disiapkan sudah dikeluarkan dulu belum selesai. Makanya kan Mbah Mudinnya doanya itu cepat orang cepat digeleng. Ojo suwe Mbah Mudin peseni doa kok dipesen banyak. Masya Allah. Nah, ini zaman akhir itu. Padahal doa itu Masya Allah mukhul ibadah. Itu apa coba induknya ibadah. Nah, ngerti nggih? Nah, semoga kita diberikan kekhusukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun baru ini semakin semangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ya na'udina cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian kajian Sabtu pagi. Anda mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.